Di masa lampau, Kadipaten Surabaya dipimpin oleh seorang adipati yang bijaksana dan berkuasa bernama Jayengrono. Sang adipati memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan rakyat yang sejahtera. Namun, jauh dari kemegahan pendopo Kadipaten, di sebuah desa sederhana yang asri, hiduplah seorang wanita bernama Dewi Sangkrah. Dewi Sangkrah menyimpan sebuah rahasia besar. Ia memiliki seorang putra hasil hubungannya dengan Adipati Jayengrono, namun sang adipati tidak mengetahui keberadaan anak ini. Anak laki-laki itu diberi nama Jaka Brek. Ia tumbuh besar di bawah asuhan ibunya seorang diri. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan istana, bersahaja layaknya penduduk desa pada umumnya. Dewi Sangkrah membesarkan Jaka Brek dengan penuh kasih sayang, mengajarkannya berbagai keterampilan hidup dan nilai-nilai kebaikan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Jaka Brek tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Sejak kecil, Jaka Brek menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukanlah anak biasa. Ia memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata teman sebayanya dan ketangkasan yang luar biasa. Ia pandai dalam olah kanuragan sederhana yang diajarkan penduduk desa dan memiliki keberanian yang besar. Namun, di balik keceriaannya, seringkali Jaka Brek merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, sebuah pertanyaan tentang sosok ayah yang tidak pernah ia kenal. Lingkungan desa tempat Jaka Brek dibesarkan, yang menurut beberapa versi cerita berada di sekitar wilayah Lidah Wetan saat ini, menjadi saksi bisu pertumbuhannya. Ia akrab dengan alam sekitar, belajar tentang kehidupan dari kerasnya tantangan sehari-hari. Sang ibu selalu berusaha menutupi kenyataan tentang ayahnya demi menjaga Jaka Brek dari kemungkinan bahaya atau kerumitan politik Kadipaten yang mungkin tidak menerimanya. Memasuki usia remaja, Jaka Brek semakin sering merenung. Ia melihat teman-temannya memiliki ayah yang membimbing dan melindungi mereka. Rasa ingin tahu tentang asal-usulnya semakin kuat membara di dalam dada. Ia mulai memperhatikan bahwa dirinya memiliki beberapa kemiripan fisik atau sifat yang membuatnya merasa berbeda dari orang kebanyakan di desanya. Keberanian dan jiwa kepemimpinannya mulai tampak menonjol. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Jaka Brek mulai memberanikan diri bertanya kepada Dewi Sangkrah. "Ibu, siapakah sebenarnya ayahku?" tanyanya pada suatu hari. "Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Mengapa ibu tidak pernah menceritakannya?" Pertanyaan itu selalu membuat Dewi Sangkrah terdiam, hatinya diliputi kebimbangan antara melindungi putranya dan mengungkapkan kebenaran yang mungkin mengubah hidup mereka selamanya. Jaka Brek tidak menyerah. Ia terus-menerus menanyakan hal yang sama kepada ibunya di berbagai kesempatan. Ia merasa berhak mengetahui siapa ayah kandungnya, dari mana ia berasal. Desakan Jaka Brek yang semakin kuat membuat Dewi Sangkrah sadar bahwa ia tidak bisa selamanya menyembunyikan rahasia ini. Putranya sudah cukup dewasa untuk memahami dan menghadapi kenyataan. Kegelisahan Jaka Brek terlihat jelas. Ia sering menyendiri, memikirkan kemungkinan-kemungkinan tentang ayahnya. Apakah ayahnya seorang petani biasa, seorang prajurit, ataukah orang penting? Ketidakpastian ini memotivasinya untuk terus mencari jawaban. Ia merasa ada takdir besar yang menantinya, namun ia tidak tahu bagaimana memulainya tanpa mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Akhirnya, setelah melalui pertimbangan panjang dan melihat tekad kuat di mata putranya, Dewi Sangkrah memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan suara lirih dan hati berdebar, ia menceritakan kisah pertemuannya dengan Adipati Jayengrono dan bagaimana Jaka Brek adalah buah cinta mereka. Ia menjelaskan bahwa ayah Jaka Brek adalah penguasa tertinggi di Kadipaten Surabaya. Mendengar penjelasan ibunya, Jaka Brek terkejut sekaligus merasa bangga. Ternyata ia adalah putra seorang adipati yang disegani. Namun, Dewi Sangkrah juga mengingatkan bahwa jalan untuk mendapatkan pengakuan tidak akan mudah. Adipati Jayengrono mungkin tidak akan langsung percaya, dan lingkungan istana bisa jadi penuh intrik. Untuk membekali putranya, Dewi Sangkrah memberikan sesuatu yang istimewa. Bekal itu adalah seekor ayam jago yang tampak biasa namun memiliki semangat tarung yang luar biasa. Dalam beberapa versi,
Ayam jago ini memiliki ciri khusus atau bahkan kekuatan magis. Dewi Sangkrah berpesan agar Jaka Brek membawa ayam jago ini saat menghadap Adipati Jayengrono. Ayam jago ini akan menjadi saksi atau bahkan kunci pembuka jalan bagi Jaka Brek untuk membuktikan kebenaran kata-katanya. Dewi Sangkrah memberikan restu penuh kepada Jaka Brek. Ia tahu perjalanan putranya akan berat, namun ia percaya pada kekuatan dan keberanian Jaka Brek. Dengan bekal ayam jago dan restu sang ibu, Jaka Brek membulatkan tekadnya untuk berangkat ke pusat Kadipaten Surabaya, menemui ayah yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Dengan hati yang mantap, Jaka Brek berpamitan kepada ibunya. Ia melangkah meninggalkan desa tempat ia dibesarkan, membawa serta harapan besar dan seekor ayam jago yang setia menemaninya di dalam kurungan sederhana. Perjalanan menuju pusat Kadipaten Surabaya bukanlah perjalanan yang mudah bagi seorang pemuda desa yang belum pernah pergi jauh dari rumahnya. Ia harus melewati hutan, menyeberangi sungai, dan berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya. Sepanjang perjalanan, berbagai pikiran berkecamuk di benaknya. Ia membayangkan bagaimana rupa ayahnya, bagaimana reaksi sang adipati saat bertemu dengannya, dan apakah ia akan diterima sebagai bagian dari keluarga Kadipaten. Tekadnya untuk membuktikan diri dan mengangkat derajat ibunya memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Sesekali, ia berhenti untuk beristirahat dan memberi makan ayam jagonya. Ayam itu seolah mengerti beban dan harapan tuannya, selalu berkokok dengan gagah seakan memberi semangat. Jaka Brek merasa ikatan khusus dengan ayam jago pemberian ibunya itu, seolah ayam itu adalah perpanjangan dari restu dan doa Dewi Sangkrah yang menyertainya. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, Jaka Brek mulai melihat tanda-tanda keramaian kota. Bangunan-bangunan tampak lebih besar, orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Puncak kemegahan Kadipaten Surabaya mulai terlihat di kejauhan. Jantung Jaka Brek berdegup kencang. Inilah tujuannya, tempat di mana nasibnya akan ditentukan. Setibanya di gerbang Kadipaten, Jaka Brek dengan penampilannya yang sederhana dan membawa seekor ayam jago tentu saja menarik perhatian para penjaga. Ia dengan sopan meminta izin untuk bertemu dengan Adipati Jayengrono. Para penjaga awalnya meremehkan dan hendak mengusirnya, menganggapnya hanya orang desa biasa yang tidak punya urusan penting. Namun, Jaka Brek bersikeras. Dengan nada bicara yang tegas namun tetap santun, ia menyatakan bahwa ia adalah putra Adipati Jayengrono dan datang untuk menemui ayahnya. Kegigihan Jaka Brek dan mungkin aura kewibawaan alami yang dimilikinya membuat para penjaga ragu. Akhirnya, kabar tentang pemuda desa yang mengaku sebagai putra Adipati sampai ke telinga Jayengrono. Adipati Jayengrono yang merasa penasaran sekaligus terusik, memerintahkan agar pemuda itu dibawa menghadap. Jaka Brek pun diantar memasuki pendopo agung Kadipaten. Di hadapan sang adipati yang duduk di singgasananya dengan penuh wibawa, Jaka Brek memberi hormat dan memperkenalkan dirinya serta maksud kedatangannya. Ia menceritakan apa yang disampaikan oleh ibunya, Dewi Sangkrah. Adipati Jayengrono mendengarkan dengan seksama. Ia memang samar-samar teringat akan Dewi Sangkrah, namun ia memiliki banyak istri dan selir, sehingga tidak mudah baginya untuk langsung mempercayai pengakuan Jaka Brek. Melihat penampilan Jaka Brek yang gagah namun sederhana, serta ayam jago yang dibawanya, sang adipati merasa ragu. Ia memutuskan untuk tidak langsung menerima atau menolak, melainkan menguji pemuda ini terlebih dahulu. Adipati Jayengrono terkenal sebagai penggemar adu ayam jago. Ia memiliki seekor ayam jago juara yang tak terkalahkan, menjadi kebanggaan Kadipaten Surabaya. Melihat Jaka Brek membawa seekor ayam jago, Adipati Jayengrono mendapatkan ide untuk sebuah ujian. Jika kau memang benar putraku, darahku mengalir dalam dirimu, maka ayam jago milikmu ini pasti memiliki tuah yang sama, kata Adipati Jayengrono. Sang adipati kemudian menantang Jaka Brek. Aku akan percaya padamu jika ayam jago milikmu ini bisa mengalahkan ayam jago andalanku dalam sebuah pertarungan. Jika ayammu menang, aku akan mengakuimu sebagai putraku. Namun jika kalah, kau harus pergi dari sini dan jangan pernah kembali, tantang Adipati Jayengrono. Ini adalah pertaruhan besar bagi Jaka Brek. Jaka Brek,
tanpa gentar sedikit pun, menerima tantangan tersebut. Ia percaya pada ayam jago pemberian ibunya dan yakin bahwa kebenaran akan terungkap. Kabar tentang adu jago antara ayam milik Adipati melawan ayam milik pemuda desa yang mengaku sebagai putranya segera menyebar. Pendopo Kadipaten dipenuhi oleh para punggawa, prajurit, dan bangsawan yang ingin menyaksikan pertarungan langka tersebut. Suasana menjadi tegang ketika kedua ayam jago disiapkan di arena pertarungan. Ayam jago milik Adipati tampak gagah perkasa, berbulu indah dengan taji yang tajam dan reputasi tak terkalahkan. Sementara ayam jago milik Jaka Brek terlihat sedikit lebih kecil dan sederhana, namun sorot matanya tajam penuh semangat. Semua mata tertuju pada kedua ayam itu, menantikan pertarungan yang akan menentukan nasib Jaka Brek. Pertarungan pun dimulai. Kedua ayam jago segera saling menyerang dengan gesit dan ganas. Ayam jago Adipati melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tajinya yang mematikan. Namun, ayam jago Jaka Brek dengan lincah berhasil menghindar dan sesekali membalas dengan patukan dan tendangan yang tak kalah kuat. Penonton bersorak-sorai, sebagian besar mendukung ayam jago Adipati. Pertarungan berlangsung sengit dan cukup lama. Ayam jago Adipati yang diunggulkan mulai terlihat kelelahan menghadapi kelincahan dan ketahanan ayam jago Jaka Brek yang luar biasa. Jaka Brek terus memberikan semangat kepada ayam jagonya dari pinggir arena. Dalam satu momen krusial, ketika ayam jago Adipati lengah, ayam jago Jaka Brek melompat tinggi dan melancarkan serangan pamungkas yang tepat mengenai titik vital lawannya. Ayam jago Adipati terkapar tak berdaya, kalah. Suasana seketika hening, semua orang terkejut menyaksikan hasil yang di luar dugaan. Ayam jago sederhana milik Jaka Brek berhasil mengalahkan sang juara tak terkalahkan. Adipati Jayengrono bangkit dari duduknya, matanya menatap tajam ke arah Jaka Brek dan ayam jagonya yang berdiri gagah sebagai pemenang. Adipati Jayengrono akhirnya yakin bahwa pemuda di hadapannya ini memang benar putranya. Kemenangan ayam jago itu dianggap sebagai pertanda, bukti bahwa darah ksatria mengalir dalam diri Jaka Brek. Dengan suara lantang di hadapan semua yang hadir, Adipati Jayengrono mengakui Jaka Brek sebagai putranya. Sebagai penghormatan atas kemenangannya dalam adu jago, Adipati memberinya nama baru, Sawunggaling, yang bermakna ayam jago yang unggul atau juara adu ayam. Sejak saat itu, Jaka Brek dikenal sebagai Raden Sawunggaling. Ia diterima di lingkungan Kadipaten Surabaya dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang layak sebagai seorang putra Adipati. Sawunggaling tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani, mahir dalam ilmu keprajuritan, bijaksana, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mewarisi sifat-sifat baik dari ayah dan ibunya. Ia menjadi salah satu tokoh penting dan ksatria andalan Kadipaten Surabaya, turut menjaga keamanan dan kebesaran negeri. Sawunggaling tidak pernah melupakan ibunya, Dewi Sangkrah. Ia kemudian menjemput ibunya untuk hidup layak di lingkungan Kadipaten. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keberanian untuk mencari jati diri dan memperjuangkan kebenaran akan membuahkan hasil. Nama Sawunggaling dikenang sebagai simbol kepahlawanan dan kebanggaan masyarakat Surabaya hingga kini. Pelajaran moral, legenda Sawunggaling mengajarkan beberapa nilai penting. Pertama, keberanian untuk mencari kebenaran tentang asal-usul dan jati diri adalah hal yang mulia. Kedua, status sosial atau latar belakang kelahiran bukanlah penentu utama nilai seseorang. Pembuktian melalui tindakan, keberanian, dan karakter jauh lebih penting. Ketiga, kisah ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan penerimaan terhadap garis keturunan, serta bagaimana sebuah ujian atau tantangan dapat menjadi jalan untuk membuktikan kelayakan. Legenda ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan potensi yang tersembunyi dalam diri seseorang, sekalipun ia berasal dari kalangan biasa, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi hebat dengan tekad dan keberanian.